Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tulisan subscribe di bawah ini. And welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di mata kuliah Komputer dan Masyarakat di pertemuan kedua. Kali ini saya akan membahas masalah media sosial, ya, dimana media sosial ini sendiri sebenarnya ada hubungan juga antara kita sebagai pengguna komputer ataupun pengguna teknologi itu sendiri. Oke. Nah, pertama kita akan membahas mengetahui cara penggunaan media sosial. Jadi kalian harus mengetahui, ya, harus paham bagaimana cara menggunakan medsos ataupun media sosial. Jadi jangan sampai mentang-mentang kalian udah paham medsos tetapi kalian seenak-enaknya memposting ataupun membuat konten yang seharusnya tidak wajar ataupun seharusnya tidak boleh kita upload di media sosial, baik itu media sosial yang secara umum maupun ke media sosial pribadi milik kita. Itu jangan sampai, ya. Jadi kita harus paham bagaimana cara penggunaan media sosial itu sendiri. Oke. Nah, media sosial itu rata-rata kan media sosial itu apa sih? Nah, jadi kita harus paham dulu, ya. Media sosial adalah sebuah media online, ya, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan konten atau isi. Nah, jadi itulah media sosial. Jadi media sosial adalah media ataupun wadah, ya, wadah yang sifatnya online, di mana kita bisa terhubung ke seluruh dunia. Kayak kita bisa berbagi informasi dan kita bisa menciptakan konten ataupun kita bisa memberikan berbagai informasi kepada semua orang yang melihat media sosial baik pribadi kita ataupun yang kita upload di media sosial itu sendiri. Jadi, nah itu yang harus kita pahami tentang apa itu media sosial. Nah, di sini sangat banyak yang namanya media sosial, ya. Mungkin di antara sekian banyak media sosial yang kalian pakai, pasti yang tidak awam lagi adalah Facebook, Instagram, ya, WhatsApp, ya, YouTube. Oke. Nah, itu adalah hal-hal ataupun media sosial yang sudah tidak asing lagi bagi kita, ya, bagi kita sebagai pengguna, ya, pengguna teknologi ataupun pengguna media sosial. Jadi di dalam media sosial ini sendiri, nah kita harus tahu nih penggunaannya. Facebook itu untuk apa sih? Instagram untuk apa? WA untuk apa? YouTube itu untuk apa? Jadi jangan hanya ikut-ikutan. Oh, trennya pakai ini, ya udah kita ngikut aja. Orang posting ini kita posting juga, ataupun orang posting ini ya kita forward, ataupun kita lanjutkan, kita share lagi. Nah, itu kita harus tahu tuh. Ya, jadi jangan sampai ada berita-berita hoax kita sebarkan ke orang lain. Nah, itu akan menjadi bahaya. Ataupun kita berbicara yang tidak sopan, kita berbicara yang memang tidak layak kita publish. Nah, itu bisa bahaya. Apalagi kita menjudge ataupun mengkritik para pejabat-pejabat pemerintah. Nah, itu bisa diancam pidana, ya, bisa diancam pidana penjara. Seperti beberapa kasus, ya, kasus yang mungkin kalian udah melihat di berita atau di mana, seperti ya kasus-kasus selebriti itu, ya, ada yang menghina yang ini, ada yang menghina presiden, akhirnya diciduk kepolisian, ya, hanya dia minta maaf. Apalagi di Bangka Belitung kemarin sempat kan yang viral kan, yang daerah Bali Nunjuk, ya, yang menghina presiden itu kan, akhirnya dia minta maaf. Ternyata ya memang ada keterbelakangan anaknya. Tapi nah itu kita harus tahu, ya. Jadi karena memang sekarang ada cybercrime-nya. Artinya jadi apapun yang kita post di media sosial itu pas ada mata-matanya ataupun ada
ada diintai ya, dilihat ya, jadi harus hati-hati. Nah, syarat sebagai pengguna media sosial itu sendiri itu adalah kita dapat bebas mengedit, menambahkan, modifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis ataupun berbagai model konten lainnya. Jadi kita bisa berbagi apapun ya, baik yang dilarang mau tidak dilarang. Tetapi di sini saya tekankan sekali lagi bahwa kita harus memperhatikan etika ya, kaidah di dalam media sosial itu sendiri. Oke. Nah, sebelum kita menggunakan media sosial, biasanya ya untuk menggunakan media sosial itu sendiri biasanya kita harus diharuskan mendaftar kan, ya, mendaftar. Apa yang kita daftar? Yaitu email ya. Nah, jadi sebelum kita menggunakan media sosial, hal yang mendasar yang dibutuhkan adalah email ya, jadi kalian harus punya email, baik itu email pribadi maupun email yang sifatnya bisnis ya. Jadi ya harus dibedakan. Kalau memang untuk bisnis, usahakan kalian membuat emailnya untuk bisnis. Tetapi kalau untuk pribadi ya bebas untuk pribadi ya. Tapi saran saya kalian pisahkan yang mana pribadi, yang mana bisnis usaha gitu. Jadi jangan tercampur biar kita enak ya, enak memilahnya. Jadi hal yang mendasar memang harus kita pahami atau kita miliki adalah email. Jadi buat kalian yang masih awam di media sosial, bagaimana cara mendaftar media sosial baik Facebook, WA, Instagram, ya, YouTube, itu hal yang mendasar itu adalah email. Jadi harus punya email dulu ya, baru bisa mendaftar atau bisa menggunakan media sosial yang kalian inginkan. Nah, email tuh ya bisa Gmail ya. Cara mendaftarnya boleh kalian lihat tutorial udah banyak, ataupun bertanya sama temen bagaimana cara mendaftarkan email. Nah, berikutnya mungkin akan saya sharing ke kalian bagaimana cara mendaftarkan email. Oke. Nah, karena email itu kan berhubungan dengan banyak ya, dengan banyak macam. Oke. Nah, kemudian pembahasan yang kedua, tadi yang pertama kan cara penggunaan media sosial. Yang kedua adalah etika ataupun aturan main di dalam media sosial. Oke. Sekali lagi, tujuan pembahasan yang kedua selain yang pertama tadi cara penggunaan media sosial, yang kedua adalah etika atau aturan main di dalam media sosial itu sendiri. Jadi sebenarnya walaupun dia media sosial bersifat online, bukan berarti kita seenak-enaknya, bukan berarti kita semau-maunya memposting apa keinginan kita. Kita mau posting terserah, urusan saya mau post, itu bahaya. Jangan sampai seperti itu. Jadi kalau ada teman ataupun keluarga yang belum tahu etika di dalam media sosial, kasih tahu, arahkan, ini nggak boleh seperti ini nggak boleh seperti ini gitu loh. Jadi jangan sampai mereka terjebak ya, itu bahaya. Apalagi udah ranahnya ke hukum, itu bahaya. Jadi kita harus tahu dulu etika ataupun aturan main di dalam media sosial. Nah, pertama itu kita harus bijak bermedia sosial ya, bersosial media bijak. Bijak itu dalam arti apa? Ya dari kata-kata kita ya, kita tidak boleh berbicara yang tidak sopan di dalam media sosial, ataupun dalam membuat konten isi di dalam sosial media kita itu harus benar-benar bijak. Artinya jangan sampai kita menyinggung seseorang ya, apalagi sampai menyebutkan nama si A si B. Nah, itu jangan ya. Jadi kita harus bijak dalam sosial media. Oke. Kemudian, nah ini contoh kasus yang mungkin dulu kalian pernah lihat di berita, lagi booming-boomingnya ya, apalagi ini di zamannya politik ya, di zaman politik di mana kemarin dalam pemilihan presiden ya. Ya, dulu ada kasus Ratna Sarumpait ya, yang dipukuli oleh sekelompok orang segala macam. Ternyata beliau karena apa? Karena faktor operasi plastiknya yang gagal, benar kan? Tetapi bagi orang awam udah percaya nih, dia dipukuli oleh dari pihak ini, dari pihak ini. Nah itulah yang membuat malapetaka di dalam media sosial. Nah itu bahaya. Jadi buat kalian pengguna sosial, ya dia harus bisa memfilter mana yang memang benar beritanya, mana yang tidak.
Dan kira-kira kalau kalian tidak paham ataupun tidak mengerti, ini benar nggak beritanya, lebih baik jangan di komen ataupun jangan di share. Baca aja untuk kalian sendiri. Intinya kalian aja yang tahu, jangan sampai orang yang lain tahu gitu loh. Sampai kalian benar-benar mendapatkan berita yang real, yang benar-benar fix. Itu memang ini loh, memang benar. Nah itu ya. Tapi kalau saran saya, kalau memang sifatnya yang kayak gini, yang aneh-aneh, apalagi mencakup sekelompok orang ataupun individu orang, lebih baik jangan berkomentar ya, ataupun sampai di share, jangan. Lebih baik kita aja yang tahu gitu. Oke. Makanya di sini maka penting dalam memberikan informasi untuk dicek dulu kebenarannya sehingga tidak ada misinformasi. Nah, itu jadi harus hati-hati ya. Oke. Kemudian masalah penggunaan sosial media. Nah ini memang banyak terjadi ya untuk masalah penggunaan sosial media. Tapi ada yang informasinya bagus tetapi menyimpang. Artinya apa? Harus nyaraninnya ke sini tetapi salah, tidak tepat sasarannya, itu memang harus diperhatikan. Ya jadi kita mau apa? Mau promosi, misalkan promosi produk kita, tetapi kita ke pribadi orang ataupun kita share-nya ke tempat yang tidak selayaknya kita posting gitu loh. Kalau misalnya promosi ya mana di YouTube, di IG, di bikin story kita, itu juga sebenarnya kita harus buat khusus bisnis, jangan yang pribadi, jangan dicampur gitu loh. Makanya email tadi di awal saya bilang bahwa ada email pribadi, ada email untuk bisnis. Jadi pisahkan. Jadi sehingga apa? Jadi sehingga tidak menyimpang dari apa yang kita tentukan dari awal. Oke. Nah, ini etika dalam bersosial media ya. Hindari mengumbar informasi pribadi. Ini banyak sekali terjadi ataupun yang banyak dilakukan oleh pengguna internet ya, pengguna sosial media. Sedikit-sedikit upload, lagi di mana upload, lagi di ini di upload. Ya, itu jangan. Ya. Kenapa? Karena bahaya, ya. Semakin banyak kita mengupload informasi pribadi kita tanpa kita sadari, sebenarnya di balik sosial media itu ada pada cybercrime, ataupun ada orang-orang pihak-pihak yang memang memanfaatkan informasi seseorang untuk apa? Untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan mereka menghack, apalagi kita mencantumkan tempat tanggal lahir kita, nama ibu kita, itu bahaya itu ya. Usahakan jangan sampai nomor telepon kita ya, itu jangan sampai. Kenapa? Karena di balik sosial media itu ada beberapa orang yang lagi mengincar data kita ya. Itu bahaya. Makanya terkadang tanpa kita sadari, oh tiba-tiba ada SMS masuk, ini ada pinjaman ini Anda mendapatkan hadiah senilai ini. Nah itu kan apa? Dari informasi pribadi kita. Nah, kadang-kadang tanpa kita sadari pada waktu kita menginstal aplikasi juga ya, kadang-kadang kita izinkan kontak, izinkan ini. Nah itu sebenarnya riskan sebenarnya ya. Riskan kenapa? Karena mereka bisa melihat kontak yang ada di HP kita. Kenapa? Karena kita mengizinkan gitu loh ya. Jadi banyak orang yang tidak memahami itu gitu loh. Jadi ya kita harus paham dulu. Bukan berarti ribet bener pakai sosial media, enggak. Tetapi kita mewaspadai jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi untuk kita gitu loh. Jangan sampai, apalagi misalkan kita mau keluar kota nih, satu keluarga, otomatis semua kita sepi, terus kita posting kita lagi liburan nih 1 minggu di sini, nah, sampai jumpa atau rumah misalnya gitu. Ada yang memang orang yang memang lagi incar maling, oh orang ini lagi nggak ada di rumah nih, yuk kita ambil barang-barang di rumahnya. Itu kan bisa terjadi. Jadi harus hati-hati ya. Jadi etika di dalam bersosial media memang harus kita perhatikan. Nah seperti ini ya, jangan sembarangan berbagi informasi dengan orang asing ya. Jika Anda tidak mengenal orang ini, sebaiknya jangan ikuti mereka. Anda juga dapat memblokirnya untuk menghindari kontak lebih lanjut dengan orang ini. Nah itu pesan dari Google. Jadi Google itu sebenarnya udah berbuat baik ke kita. Jadi kalau kita nggak, dia lihat orang ini nggak kenal sama kita, dia ngasih pesan biasanya. Ya jadi
artinya orang ini tidak dikenal, orang asing, itu bahaya. Jadi kita kalau memang kita nggak kenal ya udah jangan diterima aja, jangan asal terima invite. Ya jangan sampai seperti itu. Oke. Nah, ini juga ada beberapa contoh ya. Misal ini, minta maaf untuk semua dan seluruh pihak yang merasa dirugikan. Tujuan saya di sini cuma main. Memang saya akui saya salah menginjak sebagian kecil bunga-bunga itu. Nah, ini apa? Ini karena dia mengupload fotonya kan, membuat fotonya lagi menginjak tanaman ini, ternyata ada orang pencinta tanaman ya dilarang, apalagi yang ini kan, itu bahaya. Jadi memang harus ini harus kita perhatikan gitu loh. Jadi jangan sampai hal seperti ini fatal ya. Akibatnya nanti efeknya ke jalur hukum, itu bahaya ya. Nama baik kita juga akan tercemar. Nah, seperti ini ya. Ini sebelumnya dia seperti ini ya. Ini dia ngomen seperti ini, gue foto di sini masalah, bodo amat, suka gue dong, ngurus hidup sendiri aja belum tentu bisa, sok-sokan ngurusin bunga yang lalu kibun. Nah, ini loh etika berkomunikasi. Jadi jangan mentang-mentang ini loh kita tulis status seperti ini. Nah, ini kan memancing apa? Memancing amarah orang yang membacanya, apalagi orang yang tahu, yang memang enggak ini kan, akhirnya kan seperti ini. Orang udah nanamnya bagus-bagus ya seenak-enaknya kita tinjak segala macam untuk foto-foto. Nah, itu kan menjadi apa? Menjadi bahan bertengkar di dalam media sosial. Itu bahaya. Jadi hindarilah yang seperti ini, tolong dihindari. Oke. Kayaknya seperti ini juga ada contoh lain ya. Mengaku dirinya kawin oleh seorang pria yang ini bla bla bla. Nah, bisa kalian baca lah. Banyak sebenarnya, masih banyak contoh-contoh di dalam bersosial media. Oke. Nah, menghargai hasil karya orang lain. Nah, ini salah satu etika dalam bersosial media. Jadi kita harus menghargai hasil karya orang lain di sosial media. Jadi kalau orang posting ini jangan kita katai, oh mukanya jelek ini seperti ini, oh ini tidak boleh kayak gini. Nah, jangan, karena itu kan hak mereka. Walaupun mereka yang misalkan tidak wajar ya, kalau kita mau ini ya kita chat pribadi sama mereka, jangan di depan umum. Artinya kita menjatuhkan mereka. Jadi kita harus hargai karya mereka gitu loh. Jadi jangan terkesannya kita iri, padahal kita sebenarnya berbaik, tapi orang kan bernilainya beda. Ya. Kemudian ada juga hindari penyebaran sara dan pornografi. Ya. Ini juga sering dilakukan di media sosial. Penyebaran sara, penyebaran pornografi. Sara ini artinya kita menyebarkan hoax, berita-berita yang tidak benar. Kita sebar dari Facebook, kita forward ke IG, kita forward ke status WA, kita forward ke si A, ke si B, ke grup ini, ke grup. Nah, itu bahaya. Jadi jangan sampai, kalau memang kita tidak tahu informasinya, kita tidak tahu berita itu benar atau tidak, lebih baik diam, lebih baik hanya kita yang membaca, sudah. Hanya sampai di situ. Cukup kita aja yang tahu, yang orang lain nggak perlu tahu gitu. Kalau tiba-tiba memang benar ya udah, biar orang lain aja yang share, bukan kita. Artinya ya kita tahu. Kalau seandainya ini, kalau kita share, kalau memang benar alhamdulillah, tapi kalau tidak benar kita bisa kena pidana ya. Jadi jangan sampai. Jadi harus kita cari informasi yang sebenarnya sebelum kita share. Ya. Nih, cross check kebenaran berita yang saya bilang tadi. Jadi sebelum kita menyebarkan berita tersebut, kita cross check dulu kebenaran beritanya ya. Nah, seperti ini foto ini, ganteng ini sungguh menyisaku. Oh, kalian nggak ini ganteng nggak kira-kira? Nah, kalau ganteng wajar nggak seperti itu? Nah, kalau memang ini kan tidak sesuai kan, dia bilang ganteng, tetapi secara logika kita lihat wajah seperti ini, wah kayak apa gitu loh. jadi harus ini ya. Jadi cross check kebenaran beritanya. Jadi jangan sampai berita itu hoax, kita percaya langsung kita forward ke mana-mana. Nah, karena sifatnya sosial media itu adalah sangat riskan ya, sangat bahaya, apalagi di masa-masa politik ya. Jadi kita share, satu kali kita share udah menyebar
Itulah jahatnya sosial media. Jadi kalian harus hati-hati bersosial media. Karena satu kali kalian mengklik, satu kali kalian share, saya yakin 1000, 2000 orang akan men-share bagi orang yang tidak tahu. Ya, jadi kita harus cross check kebenaran berita tersebut. Ya, kalau memang nggak mau cross check, ya udah diam, baca, sudah selesai. Oke? Nah, sampai di sini udah paham bagaimana etika dalam bersosial media? Oke, kalau enggak kita lanjutkan. Kemudian yang keenam, jangan menilai berita dari judul. Nah, ya, jangan menilai berita dari judul. Kenapa? Karena seperti ini, contohnya, ilustrasinya. Kalian lihat, ada 2 gambar dan bayangan. Kalian lihat di sini ada anak kecil dan seseorang, ya dewasa lah. Dia berpenampilan seperti anak pang. Dia mau bunga dikasih sama anaknya. Bagi orang yang tidak tahu, mungkin orang akan melihat bahwa anak pang ini adalah orang jahat. Tetapi kita lihat di bayangannya, itu bagaikan peri, ya, artinya baik. Tetapi sebaliknya anak kecil ini, kita lihat dia lugu. Karena anak kecil dia lugu, tetapi di balik keluguannya itu ternyata dia adalah orang yang sangat jahat. Ini ada tanduk, ada ekornya yang ini. Artinya apa? Jangan melihat dari judul. Ya. Judulnya seperti ini, wadah orang ini seperti ini. Nah, jangan. Artinya kita menjudge orang itu seperti ini. Karena kita jangan melihat orang dari luar. Ya, sama seperti kayak buah durian. Kita lihat buahnya dari luar itu bagus, tapi kita buka buruk, ulat semuanya. Seperti itu. Jadi menilai seseorang itu jangan hanya melihat dari penampilan, tetapi lihatlah dari hati, dari sikap, sifatnya, perilakunya. Oke. Jadi balik lagi ya ke pribadi kita lah ya. Nah, kemudian yang ketujuh, opini berdasarkan fakta dan data. Ya. Jadi suatu berita, ya, kita lihat fakta dan datanya. Orang ngomong ini benar nggak faktanya? Itu benar nggak beritanya? Kalau benar, mana datanya? Ya, sama seperti kita bilang, Pak, dia ini nyontek Pak, nyontek saya. Datanya mana? Benar nggak dia nyontek sama kamu? Apa? Jangan-jangan kamu yang nyontek sama dia? Ataupun, Pak, dia ini mengambil HP saya Pak. Nah, buktinya mana? Ya, Pak, katanya. Nah, itu kan katanya, tidak ada bukti berbentuk data. Nah, itu yang banyak sekali yang selama ini dilakukan oleh semua orang. Katanya, fakta orang ini, berita ini saya melihat ini, buktinya mana buktinya? Jadi kalau kita mau mengatakan sesuatu, ya usahakan kita harus ada bukti dulu. Apalagi kita berhubungan dengan media sosial ataupun politik, itu harus datanya harus real. Saya dapat dari ini juga akurat nggak datanya, ya. Dari WordPress Pak, dari Blogspot. Nah, Blogspot itu akurat nggak? Jangan-jangan dia ngambil punya orang punya orang itu ngambil punya orang lagi. Nah, itu bahaya, ya, itu bahaya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, nanti kita lanjutkan ya. Baik, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.